Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa RCTV dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam program SRJJ Semarak Ramadan Jarak Jauh, kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan RCTV Langkah Padane. Semoga pada kesempatan kali ini pemirsa semuanya dan kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Dan saya ucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan aktivitas ibadah dan aktivitas positif lainnya. Pemirsa yang budiman dan anak-anak semuanya, siswa atau siswi baik sekolah dasar kemudian maupun lanjutan atau tingkat atas yang saya cintai, selamat menyaksikan. Dan bagi kalian yang mau mengisi kegiatan bulan Ramadan, silahkan dicatat dengan baik. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bisa bermanfaat. Daripada kita main yang tidak karuan, lebih baik kita menonton RCTV sehingga kita mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. Pemirsa yang budiman dimanapun berada, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa protokol kesehatannya kita indahkan. Di antaranya selalu mencuci tangan, kemudian juga menjaga jarak, memakai masker dan menjaga jarak. Terutama juga di bulan suci Ramadan ini kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan kita sehingga puasa tidak menjadi halangan untuk melakukan aktivitas apapun. Baik pemirsa yang budiman yang saya hormati dimanapun berada, kali ini saya akan membawakan materi yaitu tentang sejarah atau tarikh Islam, sejarah Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini satu kitab yang cukup mendasar yang kali ini akan kita baca bersama, yaitu kitab Nurul Yakin karangan Umar Abdul Jabbar. Di kitab ini sejarah dari mulai kelahiran Rasul sampai beliau wafat, sampai haji wada juga ada, namun hanya beberapa fase saja yang akan kita sampaikan. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ghazwatul Fathi fi 20 min Ramadan. Dalam hal ini menjelaskan tentang Fathu Makkah yang terjadi pada tanggal 20 bulan Ramadan, tepatnya pada tahun ke-8 Hijriah. Sababuha utawi sebabe Fathu Makkah atau Ghazwatul Fath iku anna Quraisyan, setuhune kaum Quraisy iku naqadat ngeruksak saka Quraisy syartan ing perjanjian min syuruti sulhil Hudaybiyah, saking piro-piro syarat atau piro-piro perjanjian perdamaian Hudaybiyah.
Fathu Mekah itu secara simpel dimaknai sebagai terbukanya kota Mekah ketika sekian puluh tahun sejak Nabi diangkat jadi Rasul itu tertutup karena banyaknya kafir Quraisy. Nah, ketika Nabi di Madinah setelah hijrah dapat 8 tahun, kemudian Nabi kembali ke Mekah, disitulah terjadinya yang disebut Fathu Mekah. Ini sangat penting karena di situ menandakan bahwa Islam kemudian menjadi kekuatan yang besar yang diperhitungkan tidak hanya di Mekah dan Madinah tetapi di seluruh dunia. Dunia waktu itu melihat umat Islam yang dulunya kecil kemudian dalam kurun waktu sebentar menjadi umat Islam yang besar, yang bahkan ketika datang ke Mekah itu tidak ada perlawanan dari Mekah karena memang sudah tidak berdaya. Yang disebutkan di sini bahwa diantaranya penyebabnya itu bahwa kafir Quraisy waktu itu mengkhianati atau merusak perjanjian Hudaybiyah. Penyebab. Jadi pada tahun ke-6 dari Hijriah itu kafir Quraisy dengan Nabi Muhammad itu mengadakan satu perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah, karena waktu itu Nabi mau melaksanakan haji umroh dengan para sahabatnya, namun dilarang oleh Quraisy, tidak boleh, sehingga ada tarik menarik, hampir terjadi peperangan. Kemudian Nabi mengadakan perjanjian. Di antara perjanjian-perjanjian itu salah satunya adalah adanya gencatan senjata. Jadi selama 10 tahun tidak ada peperangan. Kemudian sebenarnya perjanjian Hudaybiyah itu merugikan umat Islam. Merugikan dari siapa? Karena dalam salah satu poin pentingnya di dalamnya mengatakan bahwa orang Quraisy yang datang ke Madinah itu harus dikembalikan oleh Nabi ke Mekah. Tetapi di perjanjian yang lain, orang Madinah yang datang ke Mekah itu tidak usah dikembalikan. Itu salah satunya sangat merugikan sekali. Bahkan ada sahabat yang protes, "Ya Rasul, kenapa perjanjian ini kau sepakati?" Namun Rasul bungkam, karena kemudian banyak sahabat yang menyadari, sampai hari ini disadari bahwa hikmah dari Hudaybiyah itu diantaranya ketika terjadi gencatan senjata, kurun waktu sampai 2 tahun kemudian ternyata banyak sekali orang-orang yang dengan sukarela datang ke Madinah kemudian memeluk Islam. Kita lanjutkan. Wasa'adu lan pada bantu sapa Quraisy man ing wong ahada kang janji sapa man hum ing Quraisy ala kita liman ing atase merangi wong ahada kang janji sapa man ar-rasul ing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata orang-orang Quraisy itu di balik kesepakatan itu membantu orang-orang suku-suku yang memerangi Rasul. Akhirnya Rasul marah. Tapi marahnya Rasul ya bukan seperti kita. Rasul itu tidak pernah marah-marah seperti kita. Latar betul, jadi tidak marah. Marahnya Rasul itu cukup diam, kemudian misalnya mimik mukanya sudah romannya marah, sedikit merah. Nah, kemarahan Rasul menimbulkan satu keinginan Rasul untuk menaklukkan Mekah. Akhirnya fasar maka melaku ilaihim
ing Quraisy sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asyrati alafin kelawan gawa 10.000 rajulin wong bi asyrati alafi rajulin kelawan gawa 10.000 pasukan. Karena semua pasukan itu yang 10.000 itu iman, semuanya dalam kondisi berpuasa. Nah, ini mungkin menjadi satu catatan penting buat kita bahwa Fathu Mekah itu terjadi di bulan Ramadan dan orang-orang yang ikut dengan Rasul geruduk dari wong Cirebon itu dalam kondisi sedang berpuasa, tidak menjadi halangan untuk melakukan aktivitas apapun. Pemirsa yang budiman dimanapun berada, kita lanjutkan. Walakia lan ketemu sapa Rasul Jaisi, mata-mata dari tentara, mata-matane bala tentara. Abu Sufyan ing Abu Sufyan fit tariqi ing dalan. Jadi waktu itu mata-matanya Rasulullah bertemu dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ini pembesar Quraisy yang terkenal jahatnya, terkenal garangnya. Kerja ayat tajassasu akhbar al-muslimin, dan Abu Sufyan ini datang untuk memata-matai umat muslim. Namun karena memang banyak orang yang tahu, maka fa'asarruhu wa atau bihi, fa'asarruhu maka pada nangkap, wa ataulan pada nekaaken ila rasuli malik rasul. Artinya waktu itu Abu Sufyan ditangkap, kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Disampaikanlah ke Rasul bahwa Abu Sufyan ini sudah memata-matai umat muslim. Mungkin karena saking takutnya, dan umat muslim sebegitu banyaknya 10.000, maka kemudian Abu Sufyan masuk Islam, menyatakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa afanhu Rasul, wa afalan ngampura anhu ing Abu Sufyan sapa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimaafkanlah segala kesalahan Abu Sufyan karena beliau Abu Sufyan ini sudah masuk Islam. Itu ya peristiwa di dalam peristiwa Fathu Mekah. Di antaranya ada peristiwa seorang pembesar Quraisy yang terkenal jahatnya, Abu Sufyan itu masuk Islam. Pemirsa yang budiman, dimanapun berada, tsumma arsala, dalam perjalanan menuju Mekah, kemudian Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid kepada seorang jenderal yang terkenal, yaitu Khalid bin Walid. Liyadkhula Makkah, supaya Khalid itu masuk Mekah. Khalid bin Walid itu kalau sekarang jenderal, pimpinan umat muslim dalam berperang. Dan beliau pernah sangat heroik sekali ketika di perang Mu'tah, kalau tidak salah ya, di perang Mu'tah melawan pasukan kafir. Dengan kehebatan beliau yang tadinya umat muslim ditekan sedemikian rupa, ketika perang Mu'tah berbalik kemudian menjadi kemenangan dengan strateginya. Bahkan beliau sama Rasulullah itu dikasih pujian hebat. Mungkin karena prestasi itu pula kemudian Khalid diutus oleh Rasul Nabi Muhammad, diutus untuk masuk Mekah duluan. Sudah kamu Khalid, kamu dengan sedikit pasukanmu silakan masuk ke kota Mekah
duluan, tapi min asfaliha, saking arah sore Mekah. Jadi dari arah sampingnya, dari bawah, masuklah ke kota Mekah. Pesan Rasul, wa amara lan merintah sapa Rasul hu ing Khalid alla yuqatila, ingin tak merangi sapa Khalid illa man angin ing wong katalahu kang merangi sapa wong ing Khalid. Jadi kata Rasul, ketika kamu masuk kota Mekah dari arah yang lain, sekali-kali jangan kau perangi siapapun, jangan, kecuali kalau ada orang yang memerangimu maka perangi, boleh. Pasal itu kemudian dipegang oleh Khalid, berangkatlah Khalid menuju Mekah lebih dulu dari Rasul. Kemudian kemudian famana'athu, mangka nuli nyegah ing Khalid sapa ba'dul qabail, sebagian golongan minat dukhul, saking manjing Mekah. Ketika dalam perjalanan mau masuk kota Mekah, ada sebagian kecil kelompok orang yang melarang atau menghalangi Khalid untuk masuk. Ya, karena pesan Rasul tadi, faqatalahum, maka merangi sapa Khalid hum ing qabail. Kemudian oleh Khalid diperangilah orang-orang yang menghalangi yang masuk Mekah. Perang, tetapi tidak sampai ada pembunuhan, dan Khalid juga tidak membunuh satupun. Hanya bertujuan untuk menakuti. Akhirnya tujuan itu tercapai, hatta hazamahu, sehingga pada Melayu akan sapa Khalid ing qabail. Kelompok orang ini pada kabur lari saking takutnya sama Khalid. Ketika sudah pada kabur lari yang menghalangi Khalid, wa dakhala Makkah, wa dakhala manjing sapa Khalid Makkah ing kota Mekah. Khalid bin Walid masuklah ke kota Mekah dari sisi yang lain. Pemirsa yang budiman yang saya hormati, ini mungkin salah satu strategi Nabi supaya sebelum Nabi masuk ke Mekah, Khalid sudah lebih dulu mengecek kondisinya dan mengamankan, seperti itu. Jadi ketika ada pergolakan atau ketika ada perlawanan, itu sudah dikepung dari segala arah. Namun memang tujuannya memang bukan untuk berperang, tapi penaklukan ini murni penaklukan secara damai. Kita lanjutkan. Amma Rasulullah, anapun utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku fa innahu satuhune Rasul iku takhola manjing sapa Rasul min a'la Makkah, saking dhuwure kota Mekah. Kemudian Rasul masuk dari pintu utama kota Mekah. Pemirsa yang budiman, akan kita lanjutkan sebentar lagi setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap di RCTV Langkah Padanya. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah dimanapun berada, siswa-siswi sekolah dasar tingkat lanjutan pertama dan tingkat atas yang Bapak cintai, kita lanjutkan kembali materi kita tentang tarikh atau sejarah Islam. Tadi kita sudah sampai pada cerita bahwa seorang jenderal Khalid bin Walid masuk ke kota Mekah dari pintu yang lain. Kemudian Rasulullah dengan 10.000 pasukannya masuk dari pintu utama kota Mekah. Nah, fa innahu dakhala min a'la Makkah. Rasul kemudian masuk ke kota Mekah dari pintu atas atau pintu utama dengan damai, biduni harbin, kelawan tanpa peperangan. Jadi tidak ada peperangan.
tidak ada pembunuhan, penyiksaan dan segala macamnya. Artinya menaklukkan kota Mekah itu dengan damai, dengan kasih sayang. Anak-anakku sekalian, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah dimanapun berada, li'annahu lam yamna'hu ahadun, li'annahu karena setuhune Nabi lam yamna' langkah kang nyegah ing Nabi sopo ahadun wong suci. Jadi karena tidak ada yang melarang Nabi, tidak ada yang menghalangi Nabi ketika masuk Mekah dengan rombongannya, min dukhuliha, ketika Nabi masuk maka Nabi pun tidak melakukan peperangan. Alhasil bahwa kota Mekah ditaklukkan waktu itu dengan cara damai. Dalam Al-Quran bahkan peristiwa ini direkam dalam salah satu surat yang familiar, anak-anak semuanya sudah tahu bahkan hafal, yaitu surat An-Nasr atau Al-Fath. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika datang pertolongan Allah dan Al-Fath, ya, Fathu Mekah, maka orang-orang yang berada di Mekah, kafir Quraisy itu secara berbondong-bondong masuk Islam. Dalam surat itu juga dijelaskan mereka termasuk orang-orang yang bertobat, yang tadinya kafir menyembah berhala, kemudian masuk Islam, menyatakan keislamannya dengan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, menyatakan keislamannya. Surat ini sehingga meskipun tergolong cukup pendek, hanya 3 ayat, tetapi tergolong pada surat Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Anak-anakku sekalian, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, peristiwa Fathu Mekah itu terjadi pada tahun ke-8 dari Hijri. Yang menjadi catatan di sini bahwa bukan masalah perangnya atau penaklukannya, tetapi ternyata di bulan suci Ramadan itu ada banyak peristiwa. Salah satunya adalah peristiwa ini. Dan semua orang yang bersama Rasul sebanyak 10.000 orang itu dalam kondisi berpuasa. Jadi tidak membatalkan puasanya, artinya biasa saja. Kondisi puasa tidak menghalangi Rasul, tidak menghalangi pasukannya untuk melakukan aktivitas apapun. Sehingga hikmahnya buat kita adalah bahwa jangan sampai kondisi kita berpuasa menjadikan diri kita lemah. Oleh karena itu, ya kesehatan harus dijaga. Kemudian juga terutama niat kita dalam berpuasa itu lillahi ta'ala, sehingga muncul satu keyakinan, dari keyakinan itu muncul satu keberanian dan kekuatan. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dimanapun berada, selanjutnya yang fenomenal
puasa. Itu banyak sebenarnya. Di antaranya yaitu ada yang disebut dalam sejarah Islam itu terkenal sekali, yaitu Perang Badar. Ini Perang Badar Kubro. Perang Badar itu bahkan ada yang menyebut sebagai perang pertama umat muslim dengan kafir Quraisy. Perang Badar. Ini mungkin pemirsa semuanya, anak-anak semuanya sudah mendengar, menyaksikan guru-gurunya, para ustadz, para kiainya menjelaskan ini, karena emang cukup terkenal. Bahkan ada film yang nyaris-nyaris mirip seperti Perang Badar. Bapak bacakan Ghazwatu Badrin Al-Kubra. Ini Perang Badar. Nah, sebelum dilanjutkan, bahwa dalam bahasa Arab itu ada yang disebut ghazwah, ada harbun. Mana secara harfiahnya sama-sama perang, tetapi perbedaannya kalau harbun itu membabi buta, jadi segala dihancurkan, segala dibunuh, dianiaya. Tapi kalau ghazwah itu perang yang bisa dibilang yang bermartabat, jadi tidak membunuh perempuan, tidak membunuh anak-anak, tidak merusak fasilitas umum, tidak merusak tempat-tempat ibadah. Itu kemudian kenapa disebutnya ghazwah. Bismillahirrahmanirrahim. Ghazwatu Badril Kubra, utawi Perang Badar Kubro. Kubro itu besar. Hiya utawi Badun Kubro iku al-furqan, segolongan wong alladzi a'azza kang mulyaaken sapa Allah bihi ing furqan al-islama ing Islam. Wa rafa'a lan ngangkat sapa Allah manarahu ing bendera di Islam. Wa qamasa lan ngahancuraken asyirka ing wong musyrik. Wa kharraba lan ngerusak sapa Allah arkanahu ing pondasine musyrik. Jadi Perang Badar itu momen ketika Allah menunjukkan bahwa kekuatan umat Islam itu tidak bisa diremehkan. Waktu itu umat muslim yang sedikit melawan umat orang musyrik yang banyak, tapi kemenangan ada di umat muslim. Anak-anakku sekalian, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, apa penyebabnya waktu itu? Wasababuha lan utawi sebabe Ghazwatu Badril Kubra iku anna Rasulullah, setuhune Rasulullah iku kharaja metu sapa Rasul ya tarido airan li Quraisy, supaya ngalangi sapa Rasul airan ing onta li Quraisy, kedua Quraisy rajiatan kang balik minas Syami saking Sam. Wakana lan ana iku ma'ahu ing dalem sertane Rasul sopo salasu mi'atin wa salasa asyara 313 rojulan. Apa nih rojulan? Wong lanang. Jadi Nabi dengan pasukan sebanyak 313, maksudnya untuk menghadang orang-orang Quraisy yang kembali dari berdagang. Nah, kenapa disebut sebagai Perang Badar? Itu karena memang terjadi ada yang disebut sebagai sumur Badar. Karena itu ada satu mata air yang biasanya memang digunakan oleh para kafilah
atau kelompok-kelompok orang yang melintas di situ untuk beristirahat. Sehingga Rasul bermaksud untuk menghadang itu. Namun ternyata maksud dan niat Rasul ini sudah tercium oleh kafir Quraisy. Sehingga falamma amilat mangka ing dalam sumangsane weruh sapa Quraisy bidzalika kelawan mengkonon-mengkonon ya tadi kok ketika mereka tahu bagaimana kemudian reaksinya, arsalat mutus Quraisy tis'ami'atin wa khamsina rajulan, kurang lebih 950 orang. Jadi pihak muslim 313, kemudian ada pasukan lagi dengan persenjataan lengkap 950. Dalam catatan lain disebutkan sebanyak 1000 orang. Ini nyaris tidak sebanding. Nah, namun faktanya ternyata orang muslim yang menang, karena memang waktu itu Nabi Muhammad berstrategi. Nah, anak-anakku sekalian, jadi perang Badar itu menandakan bahwa orang Islam meskipun sedang berpuasa itu mereka kuat-kuat, hebat-hebat. Jadi 1 banding 3 mungkinnya ternyata bisa mengalahkan, sehingga orang-orang musyrik itu nggak lari terbirit-birit, sehingga disitulah kemenangan umat muslim pertama. Bahkan dari pihak musyrik, orang-orang musyrik itu terbunuh 70 rajulan, 70 laki-laki terbunuh. Salah satunya itu pembesar kafir Quraisy yang bernama Abu Jahal, terbunuh pada perang Badar. Summa amaro, setelah terjadi peperangan begitu sengit, kemudian mangkanuli merintah sopo ar-rasul bidafni qatlail muslimin wal musyrikin, ing mendem wong-wong orang-orang yang mati dari pihak muslim dan pihak musyrik itu sama Rasul disuruh untuk dikuburkan. Jadi betapa bahwa Rasulullah itu sangat manusiawi sekali, menganggap meskipun orang-orang musyrik itu mereka tidak percaya sama Allah, tidak menyembah Allah, tetapi layaknya sebagai seorang manusia, maka Rasul memerintahkan kepada para sahabatnya, kubur semuanya, meskipun mereka orang musyrik, kuburlah. Nah, para pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah, waraja ilal Madinah, dan balik sapa Nabi dalam Madinati maring Madinah, wala maqala baha talaqatul walaidu fid dufur. Sampai kemudian para pasukan ini kembali ke rumahnya masing-masing, kemudian bertemu dengan keluarga-keluarganya, bertemu dengan sanak saudaranya. Itu adalah satu perang yang sangat fenomenal, yang kali ini saya maksudkan apa yang kita pelajari hari ini itu sebenarnya bukan pada sisi perangnya. Dari sejarah ini kita seharusnya memang mengambil banyak pelajaran. Di antaranya satu, bahwa kita sebagai seorang muslim bulan suci Ramadan ini sudah selayaknya kita tetap menjaga kesemangatan kita dalam beribadah, dalam beraktivitas, dalam melakukan apapun, dan puasa tidak boleh sekali-kali dijadikan sebagai alasan untuk menggagalkan atau menghalang-halangi kita beraktivitas. Oleh karena itu tentunya ya harus kesehatannya harus dijaga, makanannya juga dijaga, sahurnya
kalian yang di rumah sedang melaksanakan ibadah puasa, ajar puasa, jangan patah semangat. Meskipun ada banyak gangguan godaan kanan kiri, kuatkan hati kalian. Pokoknya saya harus puasa, harus kuat, insya Allah kuat. Insya Allah Allah akan berikan kita kekuatan kita bisa melaksanakan ada yang saya yang beriman yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua yang kita ambil adalah semangat dalam memperjuangkan Islam. Mungkin hari ini konteksnya bukan, tapi buat anak-anak sekalian di rumah, semangatnya adalah belajar jadi insan-insan manusia yang terbaik yang bisa memberikan bangsa, bisa membantu menjadi anak yang teladan, jadi orang-orang yang bisa meneruskan perjuangan Islam dalam segi apapun, tidak mesti dari sisi ilmu agama, harusnya dari berbagai lini kehidupan. Ada yang mungkin di bidang teknologi, ada yang di bidang arsitek, ada yang di bidang ilmu sosial, matematika, fisika, kimia, dan segala macamnya. Karena Islam itu membebaskan siapapun silakan ilmu yang baik, pelajari dengan baik, menjadi ahli. Bapak cintai, bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan tahun sejarah yang kita bahas kali ini memberikan manfaat kita. Bapak saya berpesan agar semangat menjalani aktivitas ibadah puasa, bulan suci Ramadan, tarawehnya juga sama, ibadah-ibadah yang lain. Tadarus Al-Quran juga sama. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Semangatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dulu dari Bapak. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.